Ada kecenderungan seseorang yang ingin diperhatikan. Orang itu tahu, saya ini cantik, saya ini seksi, atau saya ini tampan. Mungkin saja ketika masa kecilnya, eh, orang-orang ini tidak memiliki perhatian yang dibutuhkan dari orang tuanya. Halo para kawargian Saga semua, berjumpa lagi dalam Saga Hipnoterapi Video Podcast. Kali ini setting kita agak berbeda ya, karena terima kasih kepada Unpad kami juga diizinkan untuk memakai ruangan ini sebagai setting video podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani dengan Kang Iman ya. Halo, apa kabar? Ya, Halo, apa kabar, Dok? dulu, baik-baik sekali, terima kasih. Oke Kang Iman, untuk topik kali ini, ya kita kan biasa ya, hipnoterapi dengan isu sosial ada, hipnoterapi untuk membahas masalah parenting ada. Kalau untuk kali ini ada concern apa yang ingin diangkat oleh Kang Iman? Iya, kalau saat ini mungkin berkenaan di ruang publik ya, Ya. Dok, mengenai fenomena porno aksi di ruang publik. Itu yang sekarang jadi concern. Ya di beberapa penanganan kasus juga ada yang berhubungan dengan seperti itu. Mungkin itu yang sekarang saya lagi concern. Nah ini memang mungkin jadi keprihatinan kita bersama ya, bahwa semakin majunya zaman ini kok kelihatannya memang ya batasan-batasan ruang publik ya, Betul. dengan dalih ekspresi dan segala macam ini memang seolah-olah kok jadi saru ya atau kabur gitu ya. Nah, Betul, kalau betul. lebih detail lagi, apa perhatian Kang Iman terutama pada apanya nih di balik porno aksi ini? Oke, kalau kita berbicara mengenai porno aksi, tidak terlepas dari sisi psikologi. Ya, karena porno aksi sendiri kan ada yang mengatakan bahwa itu adalah eksibisionis, atau ada juga yang bilang ini seni atau melanggar hukum atau apapun itulah. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan dari salah satu sisi itu. Yang jelas menjadi keprihatinan, porno aksi ini semakin marak. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, wah luar biasa. Saya sendiri sampai heran. Bahkan dengan teknologi sekarang, anak-anak bisa nonton loh, Dok. Ya, Itu yang betul. menjadi perhatian saya. Bagaimana sisi psikologis anak yang menonton itu, yang bahkan orang tua sendiri, orang tua yang udah usia dewasa agak risih lihatnya. Nah, ini tonton anak-anak. Nah, itu yang jadi perhatian saya, karena pertumbuhan anak juga pasti terganggu dengan hal-hal seperti itu. Oke. Jadi kan memang di balik porno aksi ini ya Betul. memang ada yang harus kita perhatikan adalah ketika perkembangan anak-anak ya, Iya. itu juga akhirnya ikut terganggu akibat katakanlah ya tanpa bisa kita bendung lagi ya, mereka akhirnya terpapar juga hal-hal seperti ini. Kemudian kalau menurut Kang Iman sendiri ini kita mau bahas dari mana nih? Dari memang pengaruhnya kepada masyarakat, atau dari segi pelakunya, atau tadi yang bahwa ada juga kan yang menganggap ini seni ya. Ya Betul. tentu saja itu suatu pandangan yang memang ada. Ya kita tidak bisa tutup mata ya kan itu ada. Nah kalau dari Kang Iman sendiri ini melihat hal ini dari mana? Oke, kita bedah satu persatu ya, Dok. Kalau kita lihat dari psikologi, ya bisa dikatakan inilah eksibisionis, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada kecenderungan seseorang yang ingin diperhatikan, ingin orang itu tahu saya ini cantik, saya ini seksi, atau saya ini tampan, karena tidak menutup kemungkinan bukan hanya kaum wanita, tapi kaum pria pun ada yang seperti itu.
Ya katakanlah saya ini sempurna. Lihat saya. Orang-orang ini secara psikologis mencari perhatian. Mungkin saja ketika masa kecilnya, orang-orang ini tidak memiliki perhatian yang dibutuhkan dari orang tuanya. Jadilah ketika dewasa, mereka menjadi seperti itu. Itu jika kita berbicara dari psikologis. Nah, sekarang kalau kita berbicara dari art, tentu saja dari seni ya, tentu saja ada seni yang seperti itu. Tetapi harus diingat, mereka tidak mempertontonkan itu secara publik. Apalagi di ruang publik seperti internet yang ya semua orang bisa akses. Kalau disebut seni, mereka menjadi objek seperti lukisan atau seperti ukiran dan sebagainya. Dan itu dipertontonkan hanya ketika di galeri. Setelah beres pertunjukan di galeri, maka sudah. Dan itu terbatas. Tidak semua orang menyukai seni. Harus diingat itu. Seni lukis atau seni ukir, tidak semua. Dan tidak semua orang akan masuk ke sana. Tetapi kalau di ruang publik, itu bukan lagi seni, ya. Itu sudah di luar norma. Kalau saya bilang ya, kalau di ruang publik, ya saya nggak akan sebut aplikasi apa saja ya, tapi kita sama-sama tahulah di mana aplikasinya yang bisa dilihat bahkan oleh anak-anak. Itu dari seni. Nah, kita sekarang berbicara dari perkembangan anak, tadi sudah juga satu lagi ini ya yang cukup lebih miris lagi, lebih risih lagi. Porno aksi ini dijadikan ajang untuk mencari uang. Dengan dia mempertontonkan itu, banyak orang yang like, banyak orang yang di aplikasi tertentu bisa ngirim-ngirim uang atau ngirim-ngirim hadiah. Ya, ini memang tadi ya seperti yang para kawargian dengar, bahwa sebetulnya berbagai segi bisa kita lihat ya, bahwa dari psikologi tadi Betul. ya memang ada kecenderungan orang untuk berbuat seperti itu, ada eksibis dan lain-lain. Tapi tentu saja tujuannya tadi ya lebih sebetulnya fokusnya kepada dirinya sendiri. Betul. Bahwa memang dia membutuhkan sebuah perhatian. Kemudian tadi ada yang memang tujuannya seni, tapi tentu itu dalam ruang dan lingkup yang terbatas. Betul. Ya. Betul. Tidak all out gitu ya. Bisa diakses semua orang. Betul, gitu kan. Dan paling terutama tadi memang ada juga dari segi material ya, bahwa orang melakukan itu ya memang ada tujuan untuk ya mungkin juga ya survival ya untuk kebutuhan ekonomi ya. Ya sekarang kan memang macam-macam aja ya cara orang untuk cari uang itu macam-macam. Iya. Nah, ini menarik bahwa tadi juga ada dari psikologi dan segala macam ya. Ya kembali kalau ini kan Kang Iman sehari-hari sebagai hipnoterapi. Betul. Ya. Apakah ada kemungkinan juga gitu dalam kasus-kasus seperti ini memang orang yang mempunyai ya tadi ya trauma atau masa lalu sehingga dia merasa harus diperhatikan dan akhirnya keluar dalam bentuk perilaku yang seperti itu. Ini apakah membutuhkan bantuan atau gimana? Oke, untuk bantuan saya pribadi atau bahkan teman-teman hipnoterapis yang lain, kami tidak bisa menawarkan bantuan. Itu prinsipnya. Keinginan untuk berubah, keinginan untuk dibantu itu ada dari orangnya sendiri gitu. Ketika mereka merasa sudah ini perilaku lah katakanlah ya. Perilaku ini sudah sangat mengganggu, katakanlah. Bermasalah bagi mereka juga sebetulnya. Ya kan, dengan berperilaku itu kan pasti setiap keputusan itu ada dua sisi. Ada positif, ada negatif. Terkadang mungkin dia secara positif dia memiliki perhatian yang lebih, tapi segi negatifnya pasti banyak juga orang yang mencemooh, ya kan? Nah, cemoohan itu yang akan membuat dia terganggu. Dari situ, kalau dia sudah terganggu dengan itu dan merasa perilaku saya ternyata banyak orang yang tidak suka, banyak orang suka, banyak orang juga yang tidak suka. Ini sudah mengganggu kehidupan saya. Saya ingin berubah. Datang kepada hipnoterapis, minta dibantu, akan kami bantu.
bisa dilakukan karena itu adalah perilaku, ya, yang didasari dengan kebutuhan emosi yang memang tidak didapatkan di masa lalu. Kita damaikan dulu masa lalunya, baru kita beresin satu-satu perilaku apa saja yang akan diperbaiki di situ. Jadi memang ya sebetulnya kalau kita melihat ini memang kalau secara hukum ya udah susah ya karena Iya. hukumnya juga akhirnya kan nggak jelas. Itu tadi banyak orang berlindung di balik ya ini seni, kemudian ya apalagi kalau sudah berlindung di balik kebutuhan ekonomi ya sudah terbukti sangat sulit gitu kan untuk memberantas ini. Namun kita memang juga harus perhatikan kalau pendapat saya pribadi ya, ketika kita mempunyai etika moral dan sosial itu kan memang sebetulnya ya katakanlah kita punya radio kan gitu kan. Ya kita tidak perlu ada hukum untuk tidak menyetelnya keras-keras, tapi ketika kita punya etika ya kan kita kan nggak akan wah ini kan radio saya terserah saya ya kan tidak akan seenaknya begitu. Betul. Kembali dengan tadi kan juga emang itu badan dia. Iya sih, nggak bisa ngapa-ngapain gitu betul, kan. betul. Ya badan dia mau pertontonkan, dia mau tunjukkan kemana-mana kan nggak ada, ya kita juga mau apa, itu privasi ya, bahkan kalau di luar negeri kan ya ini udah lebih, hukum udah lebih nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu sudah privasi dia. Tapi ya tadi, ketika ternyata hal tersebut didasari atas kebutuhan emosional yang akhirnya keluar dalam bentuk perilaku yang ya kalau untuk masyarakat kita mungkin ada yang terima, senang gitu kan. Iya. Ada juga yang tidak gitu. Ada yang nge-like, ada. Iya, ada yang nge-like ya. Itu kan jadi ternyata hal tersebut ya memang bisa diakomodir ya untuk dibantu bisa ya dengan catatan tadi bahwa dia harus juga sadar dan memang ingin untuk ya istilahnya keluar dari perilaku tersebut dan memenuhi kebutuhan emosionalnya dengan cara lain. Nah, oke. Nah, ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan tentang hal-hal ini, tentang pornografi ini atau? Oke, satu hal yang paling penting adalah untuk para orang tua. Untuk para orang tua ya. Ingatlah bahwa anak-anak ini butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh rasa aman, butuh rasa dimengerti, didengar, dan juga diberikan satu kepercayaan untuk memegang kendali. Itu adalah kebutuhan emosi anak-anak supaya di masa dewasanya tidak terjadi seperti ini, seperti porno aksi ini, karena mereka membutuhkan itu. Zaman sekarang kan ya di beberapa podcast juga sudah dijelaskan bahwa orang tua sekarang sibuk dengan pekerjaannya hingga ya kebutuhan emosi dari orang tuanya yang bondingnya itu nggak dapet. Mereka yang penting duit ya. Mungkin yang sekarang porno aksi mungkin tidak berbeda dengan zaman yang sekarang karena ya pekerjaannya orang tuanya berbeda dengan pekerjaan orang tua para pelaku porno aksi itu kan. Tapi intinya adalah satu, kesamaannya mereka sama-sama tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya mereka dapat. Jadi untuk para orang tua, ingat jangan lupa untuk tetap memperhatikan anak-anak Anda supaya kebutuhan emosi tetap terpenuhi agar anak-anak bisa menjadi manusia yang bermanfaat, berguna, dan juga punya akhlak yang bagus. Nah ini cukup menarik ya bahwa kita lihat ini kadangkala bukan hanya ya tadi berasal dari kehidupan orang tersebut ya, tapi ini juga berawal dari kehidupan semasa kecil yang kurang juga perhatian dari orang tua ya. Akhirnya tadi Bang Iman bilang ada merasa harus diperhatikan dan segala macamnya, akhirnya dia mencari perhatian itu di luar. Dan ya karena memang dia butuh gitu ya, dan itu tidak terpenuhi dari sumber yang seharusnya. Oke, nah ini juga pasti akan berpengaruh juga ya, tidak hanya mungkin yang paling sederhana ya, anak ini akan istilahnya kita belum bicara dewasanya dia melakukan pornografi atau apapun ya,
tapi ya udah akan main gadget terus gitu Iya, kan. itu yang lebih parah. Dan ya siapa yang tahu gitu kan, pada saat itu dia lihat ya ada siaran yang seperti itu dan Iya. akhirnya dia mencontoh. Iya. Dia tidak sempat untuk istilahnya konsultasi lah, ya. Tidak sempat Iya, iya, berdiskusi dengan orang iya, tuanya. betul, Ini kok betul. dia lihat ya, karena kan banyak juga kita lihat ya, makanya banyak anak pengen jadi YouTuber segala macam kan, karena dia melihat, oh ini orang kok main game aja, upload Dapat duit video, ya. dapat uang, kan gitu kan. Iya. Ya apalagi itu tadi kebetulan yang kalau dilihat YouTuber, ya katakan bantu orang, kemudian videonya di-like dapat uang nggak apa-apa ya kan, berarti yang dia ikutin, oh berarti aku harus bantu orang ya Iya, walaupun iya. agak tanda kutip salah ya, harus divideoin dan lain-lain. Betul, betul. Tapi ya masih mending gitu Masih kan. mending, ya. Nah, ini kan jadi masa ketika dia melihat yang seperti itu dapat uang, nah itulah yang ditiru gitu kan. Dan orang tua tidak sempat untuk mengintervensi karena ya istilahnya mah dalam tanda kutip kecolongan ya. Iya, kecolongan. Nah, ini menarik ini ya. Oke, nah jadi kalau mungkin sedikit pertanyaan terakhir ya kalau dari Boleh. saya ya. Ya ini kan memang luar biasa sekali ya, memang apalagi dengan aplikasi dan segala macamnya orang jadi sangat mudah, plus aplikasi itu memberikan reward gitu kan. Iya, Kalau itu. tidak ada rewardnya mungkin nggak masalah gitu kan, Iya. orang akan bosan sendiri. Mm-mm. Tapi kan prinsip pasar, di mana ada permintaan, maka pasti di situ akan ada penawaran. Betul. Kalau ada penawaran, nggak ada permintaan, tutup sendiri kok. Iya. Tapi begitu ada begitu ada permintaan, pasti lama-kelamaan akan ada penawaran. Nah, itu tadi pesannya kan tadi untuk orang tua ke anaknya ya. Kalau kepada si pelakunya sendiri, katakan, mungkin ada pemikiran apa yang Kang Imas sendiri ingin sampaikan ke pelakunya ya? Apakah itu tadi, apakah mungkin berkaitan dengan traumanya atau bagaimana? Oke, untuk pelaku porno aksi ini ada beberapa hal yang mungkin harus ya untuk diperhatikan bahwa masih banyak cara yang lebih positif untuk mendapatkan perhatian. Oke. Dan jika memang aksi porno perilaku porno aksi ini memang sudah sangat mengganggu, artinya banyak cemoohan dan sebagainya yang membuat dia tertekan, segeralah untuk menghubungi profesional di bidang kesehatan mental karena mereka akan membantu. Termasuk juga itu adalah hipnoterapis. Anda bisa psikolog, psikiater, atau hipnoterapis, mangga silakan temui mereka, konsultasikan masalah Anda, dan ya Anda akan lebih positif, lebih bisa menemukan hal yang lain untuk ya bisa dengan beramal atau apapun. Walaupun ya seperti kata Dokter Anto tadi ya, dalam tanda kutip divideokan, tapi itu masih jauh lebih positif ketimbang ya dampak negatif untuk generasi muda yang lain. Itu mungkin. Oke, terima kasih sekali Kang Iman, sangat inspiratif ya. Ya ini kan memang karena saya juga baru teringat sih beberapa kasus lalu ya di mana dia melakukan porno aksi kan akhirnya ya bebas juga karena dianggapnya memang mempunyai perilaku eksibis. Ya kan beberapa waktu lalu ada seperti itu. Tapi ya mungkin itulah yang ingin kita sampaikan di sini bahwa di kami ya di lembaga kami terutama bagi seorang hipnoterapis kami tidak menentukan bahwa perbuatan seseorang itu benar atau salah. Itu mah kerjaannya pengadilan ya. Betul. Benar atau salah memberikan hukuman itu mah kerjaannya pengadilan. Itu bukan di kami. Di kami hanya memberikan sebuah konsultasi dan membantu untuk mencari tahu kenapa hal tersebut dilakukan oleh seseorang. Kembali lagi, jika memang itu pada akhirnya juga sudah merugikan dirinya sendiri, ya itulah yang akan kami bantu. Tapi kalau memang orang tersebut ya belum sadar, belum merugikan, enjoy saja ya. Ya itu tadi, bukan kami yang akan menentukan benar salah. Betul. Itu sih ya kembali kita semua punya pandangan masing-masing, mungkin juga tadi punya kebutuhan masing-masing. Betul. Ya, tentu saja kami tidak akan pernah bisa bilang sesuatu itu benar atau salah. Kembali itu tugas lembaga yang lain. Iya. Jadi
bagi Anda semua yang menonton video ini, ya mudah-mudahan video ini memberikan sedikit cara pandang yang berbeda bahwa ya sesuatu itu ada dan tidak bisa kita menganggapnya tidak ada ya tadi. Bahkan dari pelakunya pun pasti juga punya sudut pandang sendiri yang ini tidak akan selesai kalau kita tidak mengerti sebab kenapa dia melakukan. Jadi mari kita mempunyai berbagai sudut pandang supaya kita juga bisa menilai sesuatu dengan lebih jelas dan mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi yang lebih tepat terhadap masalah ini. Ya, oke, begitulah perjumpaan kita kali ini dengan Kang Iman. Sungguh suatu wawasan baru yang mungkin bisa menambah lagi wawasan kita semua. Untuk selanjutnya, bagi para kewargian Sayga semua, jika ada komentar, mungkin kritik, saran, kemudian juga topik-topik yang ingin dibahas dalam video podcast selanjutnya, silakan nanti ketik di kolom komentar ya. Atau jika ingin mengetahui lebih banyak tentang hipnoterapi, manfaatnya, fungsinya, ataupun apa sih hipnoterapi itu, juga boleh kunjungi website kami di hipnoterapibandung.com ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selanjutnya, semua wawasan ini adalah keputusan Anda untuk menerapkannya dalam kehidupan Anda. Terima kasih, selamat malam. Saya Dr. Ranto dan Kang Iman undur diri. Terima kasih.